Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin 21 November tahun 2022 masih bersama dengan saya Pendeta Victor Andrianto. Saya akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melewati voice note Resort GKI Puruk Cahu, yang mana nas kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasalnya yang ke-46 ayat 18 sampai dengan yang ke-28. Namun sebelum itu kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang kami rasakan di sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati awal pagi ini dengan mengucap syukur, dan juga kami diberi kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan serta mendengarkan dari firman-Mu melewati voice note renungan harian GKI Resort Puruk Cahu. Oleh sebab itu kami percaya Engkau akan menuntun kami melewati perantaraan Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Yeremia pasal 46 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-28 dengan perikop mengenai Mesir, yang demikianlah akan saya baca dan akan disimak oleh saudara-saudari bersama. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap. Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis. Apabila mereka berjalan maju dengan bertentara, mereka mendatangi dia dengan membawa kapak, seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tabe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun bersama orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya, negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau bersalah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengatakan bahwa keputusan yang salah dalam kehidupan bisa saja berakibat fatal di masa yang akan mendatang. Maka daripada itu, diperlukanlah hikmat Tuhan dalam kita mengarahkan diri untuk memikirkan dan mempertimbangkan setiap keputusan yang kita pilih atau kita ambil dalam kehidupan kita. Sejatinya tentu agar hal itu dapat membawa kebaikan baik di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita lihat juga bahwa seperti peringatan Nabi Yeremia terhadap bangsa Yehuda agar mereka tidak mengungsi ke Mesir, ternyata diabaikan oleh bangsa Yehuda tersebut. Mereka tetap pada pendirian mereka bahwasanya mungkin Mesir akan dapat menjadi tempat teraman dan terbaik bagi bangsa Yehuda yang berlindung dari ancaman serangan kerajaan Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar. Nyatanya tidak. Mesir justru dikalahkan oleh kerajaan Babel, sehingga mengakibatkan warga Mesir dan beberapa penduduk Yehuda turut serta dibawa ke tempat pembuangan. Pada hari ini, nas pembacaan yang kita baca tadi bersama-sama berbicara tentang bagian nubuatan Nabi Yeremia terhadap bangsa-bangsa lain, khususnya pada perikop hari ini yaitu mengenai Mesir. Secara kita ketahui di era saat itu, Mesir adalah sebuah kerajaan yang cukup besar, baik itu besar dari sistem politiknya, dari kekuatan militernya, maupun bagaimana pencapaian mereka ketika mengekspansi beberapa wilayah dan semakin memperluas kekuasaan kerajaan Mesir. Akan tetapi, di atas segala sesuatu kejayaan demikian, Allah memakai kerajaan Babel sebagai alat untuk menjatuhkan bangsa Mesir yang pada saat itu terlalu bermegah atas setiap pencapaian dan kesombongan mereka. Bahkan juga Allah mempermalukan raja-raja dan dewa-dewa Mesir yang mereka sembah. Lebih parahnya lagi, bahwa Mesir pada saat itu dijadikan oleh bangsa Yehuda sebagai tempat berlindung, dan mereka merupakan satu hal yang terpenting dalam hidup mereka sebagai bangsa pilihan Allah, yaitu Allah lah tempat perlindungan sejati bagi bangsa itu sendiri, yaitu bangsa Yehuda. Diperlihatkan juga dalam bacaan kita hari ini bahwa nubuatan Yeremia ini adalah situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang dan akan dihadapi oleh bangsa Mesir. Ia juga telah memperingatkan bangsa Mesir untuk berjaga-jaga menghadapi serangan dari Babel pada ayatnya yang ke-14. Karena bangsa Mesir tidak akan mampu untuk menghadapi kekuatan serangan dari kerajaan Babel. Di ayat 19 sampai 21 bisa disimak, sehingga Mesir akan jatuh nantinya ke dalam tangan kerajaan Babel. Sejarah mencatat bahwa sekitar tahun 568 sampai 569 sebelum Masehi, pada tahun 37 masa pemerintahan Nebukadnezar sebagai Raja Babel, maka Mesir jatuh dan mengalami kekalahan. Yeremia telah memperingati bangsa Yehuda agar mereka tidak lari ke Mesir pada saat itu. Karena apa yang disampaikan oleh Yeremia adalah suara Allah itu sendiri, dan suara nubuatan itu tidak dipatuhi oleh bangsa Yehuda, sehingga mereka menanggung risiko dari keputusan yang salah yang telah mereka ambil. Apa yang akan kita renungkan dan kita refleksikan dari sejarah singkat ini? Yang pertama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya ingin mengatakan bahwa keputusan yang salah bisa saja berakibat fatal dan merugikan diri kita sendiri. Nah, mengapa demikian? Karena sejatinya tidak salahnya kita mendengarkan segala peringatan, nasihat dari orang lain dalam kehidupan ini sebelum kita melakukan segala sesuatu. Karena bisa saja pendapat orang lain itu benar, belum tentu apa yang kita pikirkan, pendirian kita itu benar atas dasar diri kita sendiri. Bisa saja apa yang menjadi pendapat atau juga peringatan dari orang lain itu ada benarnya dalam hidup kita. Dan yang kedua yang kita refleksikan adalah penting adanya menyerahkan segala harapan, cita-cita,
segala masalah atau perkara atau juga pergumulan yang kita lewati dan hadapi ini hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga nantinya biarkan Tuhan memberikan hikmat kepada diri kita untuk kita boleh dipimpinnya untuk berpikir dan kita mengambil sebuah keputusan dalam petunjuk dan arahan Tuhan. Andalkan Tuhan dan datangi Dia di dalam doa. Biarkan Dia yang membuka jalan untuk setiap apa yang kita harapkan. Yang terakhir adalah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan sejati, karena Ia adalah tempat perteduhan turun-temurun, dan Ia akan selalu menyertai dan memelihara hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami diajarkan dan diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan sejati dalam hidup kami. Bahwa Tuhan juga yang selama ini telah menuntun hidup kami dan memelihara hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam setiap hal kehidupan yang kami hadapi dan kami alami, baik di dalam suka dan di dalam duka, hanya Tuhanlah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, kami tahu dalam setiap langkah hidup kami terkadang lalai di dalam mengandalkan Tuhan, sekalipun juga kami lalai untuk boleh menyerahkan sepenuhnya pergumulan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami terkadang mengandalkan segala apapun yang kami miliki, apa yang kami punya. Kami mengandalkan juga manusia yang jauh terbatas daripada mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam setiap kekeliruan dan dalam setiap keberdosaan kami memohon untuk belas kasih Tuhan yang boleh selalu memberikan kami pengampunan dan kami dilayakkan kembali. Sehingga lewat firman ini kami diajarkan untuk boleh kembali mengoreksi diri kami. Saat ini kami bersyukur kami akan mengawali dan melewati setiap aktivitas, rutinitas dan pekerjaan kami dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi diri kami sendiri dan orang lain. Kami serahkan hidup pribadi kami dan keluarga kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau biarlah menuntun kami semua agar kami selalu hidup dalam setiap ketaatan dan dalam penyerahan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya saat ini juga Tuhan boleh memberkati segenap pemerintahan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Engkau memberkati Bapak Bupati kami bersama dengan setiap para jajaran-jajarannya. Biarlah dalam tugas dan tanggung jawab mereka melayani dengan takut akan Tuhan dan menjadikan Kabupaten Murung Raya ini semakin sejahtera dan bermartabat. Biarkanlah juga senantiasa dalam setiap waktu dan kesempatan yang boleh dipercayakan kepada mereka boleh menjadi berkat bagi Kabupaten Murung Raya. Kami juga berdoa Tuhan bagi para hamba-hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Engkau memberkati agar senantiasa selalu setia memberitakan Injil-Mu yang boleh membawa sukacita dan pertobatan bagi setiap orang yang masih belum mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat ini kami diberi kesempatan untuk boleh berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang ada di Jorah, Tabulang. Engkau memberkati jemaat yang ada di sana. Biarlah senantiasa Engkau pelihara hamba Tuhan yang boleh bertugas secara khusus kepada pendeta Agnes. Biarlah senantiasa juga Engkau boleh memberkati majelis yang ada di sana bersama dengan setiap jajarannya, agar pelayanan mereka yang mereka lakukan berjalan dengan penuh sukacita dan mereka diperlengkapi selalu dengan Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun dan memberikan api semangat dalam mereka melayani dan menjadikan gereja sebagai kesaksian dan persekutuan serta pelayanan. Oleh sebab itu Tuhan,
Engkau juga yang tetap selalu menyertai apa yang menjadi harapan dan cita-cita warga jemaat dan jemaat kemajelisan yang ada di sana, agar semuanya berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Kristus Yesus yang sudah ajarkan kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.